Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat tentunya. Dan mau ngucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang selalu support Umi Alula, yang selalu nonton di video saya. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu, dilancarkan segala urusannya, usahanya, dan rezekinya. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang baru bergabung, yang baru mengklik channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, saya seorang ibu rumah tangga dengan satu orang putri yang tinggal di rumah sederhana. Semoga kalian suka videonya, bisa menginspirasi, dan saya harap bisa menontonnya sampai selesai. Alhamdulillah mau share aktivitas lagi, kegiatan biasa seperti biasanya ibu-ibu rumah tangga pada umumnya. Namun beberapa hari kemarin tuh saya lagi kurang enak badan. Ada beberapa video yang saya posting itu saya silent ya teman-teman, karena tenggorokannya ini tuh rasanya kurang enak banget mau ngeluarin suara. Ini aja kalian bisa denger sendiri suaranya itu masih rada-rada serak gitu. Tapi ini saya coba usahakan untuk tetap voice over gitu ya teman-teman, karena biasanya saya pakai suara gitu, kemarin di silent tuh kayak agak aneh gitu ngedengernya kayak bukan diri saya sendiri gitu. Jadi ya udah nih saya coba usahakan untuk tetap isi suara. Oh iya, ngomong-ngomong, untuk teman-teman yang udah nontonin video saya yang sebelumnya, kalian tuh suka yang mana sih videonya? Lebih suka saya yang isi voice over gini, apa yang di silent cuma pakai teks aja? Bolehlah kalian tuh jawab ya di kolom komentar. Sebenarnya kalau kita silent gitu cuma pakai teks itu cepet ya, maksudnya tuh saya tuh ngerasa nggak lama-lama gitu ngeditnya gitu, lebih cepet beresnya. Cuma kayaknya itu bukan diri saya sendiri gitu, karena dari awal saya bikin konten itu pakai suara kan ya teman-teman, isi voice over sendiri gitu, bukan di silent. Di video kali ini saya share aktivitas di pagi hari bersama Alula setelah Pak suami dan anak-anak berangkat ke sekolah. Jadi setiap hari kita tuh ditinggal berdua aja di rumah, yang di rumahnya tuh di gunung ya, jauh dari tetangga, jauh kemana-mana. Alhamdulillah ini badan tuh udah agak enakan untuk dibawa aktivitas, walaupun suaranya belum enakan gitu ya teman-teman, cuma lumayan aja untuk dibawa aktivitas, sudah agak enteng. Jadi setelah mereka tuh berangkat ke sekolah, Pak suami dan anak-anak, saya sama Alula tuh baru mulai beraktivitas. Kalau pagi-pagi itu kita tuh dahulukan untuk masak sarapan. Jadi beres-beres itu setelah mereka tuh berangkat sekolah semua, setelah saya mandiin Alula. Pokoknya kalau udah mandiin anak itu tenang ya teman-teman, kita tinggal beberes aja. Walaupun sebenarnya kalau lagi beberes ini Alula tuh selalu ngintilin tuh sambil ngomong, Umi cepetan ayo temen Alula main gitu kan ya. Mungkin dia ngerasakan di rumah ini sepi, cuma ada Uminya, dan saya juga di sini nggak punya televisi. Jadi dia tuh ya udah paling main handphone dan sama saya mainnya. Jadi itu lagi beberes juga Lula tuh ngintilin, Umi ayo cepetan udahan gitu. Kadang kasihan, cuma kita beberesnya itu kan belum selesai. Makanya saya tuh kalau beres-beres rumah itu jam 10 tuh mau beres atau gak beres tuh saya udah stop teman-teman. Jadi waktunya tuh untuk Alula sampai nunggu abinya pulang sekolah. Setelah beres-beresin bagian kulkas, saya nggak beresin bagian kulkas ya teman-teman, maksudnya tuh cuma dielap-elap luarnya aja sama bagian atas. Ini lanjut saya sapu-sapu lagi, karena walaupun udah disapuin juga tadi pagi setelah masak itu tetap aja ngeres lagi, karena ya pokoknya entah kenapa cepet banget ngeres rumah ini ya. Mungkin beda aja gitu, kalau rumah kayu tuh cepet ngeresnya. Jadi disapu tuh bisa entah berapa kali dalam sehari gitu ya teman-teman. Ya begitulah ya, pekerjaan ibu rumah tangga tuh nggak ada selesainya, nggak ada beresnya, ada aja. Pokoknya kalau kita mau beberes satu rumah ini tuh nggak cukup setengah harian ya teman-teman, bisa sehari kali ya. Dari mulai misalkan masak, nyuci piring, nyuci baju, pokoknya semuanya kalau kita kerjain tuh nggak bakal cukup setengah harian. Mohon maaf banget kalau di voice-nya ini berisik banget, ada suara-suara masuk itu, makanya ini saya tuh putus-putus ngisi voice-nya tuh karena di sini tuh berisik banget, ada Alula lagi mainan sama teteh-tetehnya. Jadi mohon maaf kalau suaranya tuh banyak suara berisik ya teman-teman, mohon maklum. Selesai di bagian dapur tempat masak, saya lanjut ke belakang, saya sapu-sapu bagian ini nih, tempat anak-anak naruh baju kotor, tempat mereka naruh sabun dan sebagainya. Walaupun tadi pagi udah disapuin sama mereka, cuma ini saya sapu ulang lagi biar lebih bersih. Dan saya lanjut ini sapu-sapu di bagian tanahnya, karena tadi sampahnya kan jatuh ke sini. Ini saya ambil pakai tangan aja, nggak pakai serokan biar cepet.
Kenapa di bagian situ tuh nggak kita semen ya teman-teman, kita sisain gitu, ada tanah di dalam gitu. Karena ini kan di gunung tuh tanah merah, kalau udah hujan tuh masya Allah lengket banget. Jadi walaupun sendalnya dibawa masuk gitu nggak nginjek ke semen, tetap di tanah. Selesai beres-beres nih, lanjut lagi saya mau nyuci piring. Lihat cucian piringnya udah segunung-gunung ya. Pokoknya saya juga bingung, setiap habis masak itu pasti banyak banget piring yang kotor. Ya karena itu kali ya, kalau saya kan nyucinya piringnya tuh seperti ini, bukan berdiri ya. Kalau nyuci piring itu ya nunggu semuanya udah kumpul baru saya cuci, jadi bener-bener kelihatan banyak banget. Mungkin beda kalau yang nyuci pakai wastafel itu kan dikit-dikit cuci, jadi nggak kelihatan numpuk banget ya teman-teman ya. Itu kalian bisa lihat tuh ada wajan dua, ada apa namanya langsung kecil untuk masak nasi kan. Pokoknya tuh aduh banyak banget, setiap nyuci piring tuh pasti selalu banyak. Tapi saya tuh dari dulu, dari masih gadis ya, belum sampai nikah itu lebih suka itu pekerjaan rumah tuh nyuci piring. Dan waktu masih gadis itu saya juga suka banget sama nyetrika baju. Pokoknya kalau udah nyetrika baju tuh seneng banget gitu, jadi rapih kan. Nah beda tapi kalau udah setelah menikah, setelah punya anak ya. Waktu awal-awal nikah tuh suka sama nyetrika. Tapi setelah punya anak pokoknya tuh masya Allah, sama nyetrika tuh ngawalinya males banget gitu. Sampai menggunung-gunung, sampai beranak pinak tuh baju. Kalau belum datang moodnya nyetrika ya udah didiemin aja gitu. Padahal kalau udah nyetrika tuh ngeliat baju rapi di lemari tuh masya Allah seneng banget gitu ya. Tapi mengawalinnya masya Allah. Ada yang sama nggak teman-teman, kalau nyetrika itu kayaknya males banget ya. Padahal tuh kalau udah ngeliat udah rapinya tuh seneng banget gitu. Kalau saya tuh suka sama ya, nyuci piring teman-teman, sampai sekarang juga suka. Makanya saya tuh kalau suka kumpul-kumpul sama teman tuh suka megang telapak tangan ya. Kalau saya pribadi tuh saya tuh kasar tangannya, karena ya itu suka ngosok-ngosokin apa namanya panci-panci hitam tuh kan sama abu gosok ya, itu biar bersih tuh saya suka banget. makanya tangannya itu agak-agak kasar gitu, beda sama teman-teman yang lain. Ini saya nyuci piringnya tadi tuh disingkat-singkat aja karena lagi pertengahan video tuh ripuh banget, airnya habis. Jadi saya tuh ngambil air di bak di dalam kamar mandi anak-anak, dan memorinya tuh kepenuhan, jadi ya udah dia kepotong sendiri videonya. Ini selesai saya nyuci piring, lanjut saya beres-beresin piring juga ke raknya. Kalian bisa lihat tadi Lula tuh udah ngintilin aja, dia tuh lagi ngomong tuh, Umi ayo cepetan temenin ke kamar segala macem gitu, ngerayu Uminya. Udah bosen nunggunya dia, katanya Uminya kelamaan, Lulanya udah kesel minta ditemenin di kamar. Alhamdulillah di bagian perdapuran udah selesai, saya lanjut mau ngejemur baju. Bajunya udah saya cuci tadi pagi sebelum mandiin Alula, saya sempetin nyuci baju dulu. Saya tuh paling semangat juga nyuci baju kalau cuacanya lagi panas, walaupun nggak pakai mesin cuci ya, nyucinya manual, digiles pakai tangan sendiri. Tapi kalau cuacanya panas tuh pokoknya seneng banget kalau nyuci baju gitu ya, rugi banget kalau nggak nyuci gitu teman-teman. Tapi kalau udah kering ya masya Allah, kalau urusan perbajuan kayak ngelipetin baju sampai nyetrika itu males banget gitu ya. Sampai nunggu ada moodnya baru dikerjain gitu. Paling diangkat-angkat aja, tumpuk dulu atau diwadahin ke bak dulu. Dilipetinnya tuh paling yang penting-penting aja, sebagainya tuh saya tumpuk dulu sampai ada moodnya datang baru disetrika. Ini cuacanya tuh bener-bener luar biasa ya, panas banget gitu, matahari nyorot banget ke rumah. Jadi rumah saya ini ya teman-teman, setiap pagi tuh sampai zuhur kurang lebih jam 8 gitu ya, sampai siang tuh panas banget. Tapi kalau dari jam 2 siang sampai ke sore tuh adem gitu. Katanya sih bagus kena sinar matahari pagi, udah deh alhamdulillah. Jadi rumahnya katanya sehat. Ini gak kerasa saya udah selesai ngejemur bajunya, dan lanjut ini. Nah ini waktunya, saatnya waktu bersama Alula. Tapi dia tuh minta di henna, minta dipakein henna, karena dari kemarin dari semalam gitu ya dia tuh minta dipakein henna, cuma sayangnya belum ada moodnya mau pakein dia henna. Sekalian mau nyobain tekstur henna yang baru saya order kemarin. Ini kira-kira enak nggak gitu, saya nyobain merek yang ini. Nah teman-teman, jadi saya tuh dari sebelum nikah sampai awal-awal menikah, sebelum punya anak ya teman-teman, saya tuh aktif banget ngecoba henna. Tapi setelah saya punya anak, saya tuh jarang banget nerima coba henna, paling sesekali aja, jarang-jarang aja gitu. Tuh apalagi riba banget kalau udah Alula ikut. Nah inilah tadi tuh hennanya kepotong videonya karena memorinya habis. Ini jadi kita pakai henna yang simple aja, dia tuh udah seneng banget. Maklumlah kalau ngehenain bocil tuh nggak ada diemnya ya teman-teman, yang penting Allah tuh seneng. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak udah nontonin video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.